Perkenalkan, saya Alim Sofiuddin, peserta Latsar kelompok 2 CPNS Mahkamah Agung tahun 2025. Perkenalkan, saya Arhad Hartadi, teknisi sarana prasarana dari Pengadilan Negeri Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Ratnasari, peserta CPNS Mahkamah Agung 2025, gelombang 2, angkatan 1, kelompok 2 dari Pengadilan Agama Demak. Perkenalkan, nama saya Sidik Pramono dari Pengadilan Batang. Saya dari kelompok 2, sub kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Christian Maryadi, teknisi sarana prasarana dari Pengadilan Negeri Rembang. Untuk memenuhi tugas Latsar Agenda 3 terkait tokoh panutan Smart ASN, pada kali ini kami akan membahas seorang tokoh yang terkenal di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tokoh tersebut, kita tilik lebih lanjut latar belakang munculnya Smart ASN. Smart ASN yang merujuk pada konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Smart ASN juga merupakan platform digital yang memudahkan pengelola dan pelayanan kepada ASN, serta mendukung pengembangan talenta dan aspirasi karir. Mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun tokoh yang memiliki Smart ASN yang kami pilih adalah Bapak Basuki Hadi Mulyono. Basuki Hadi Mulyono memimpin dengan pola pikir Smart ASN untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pekerjaan umum, perumahan, dan infrastruktur. Ia menunjukkan sikap yang konsisten dengan 4 pilar Smart ASN melalui langkah-langkah nyata sebagai berikut. Kompetensi atau skill yang terasah. Contoh konkretnya adalah ia mendorong digitalisasi proses manajemen proyek nasional. Ia juga memprakarsai peningkatan literasi digital bagi tim technical staff di Kementerian PUPR melalui program pelatihan berbasis e-learning, penggunaan dashboard real-time untuk pemantauan progres, dan standarisasi SOP teknis berbasis data. Selain itu, sikap lain yang ditunjukkan yaitu rendah hati dalam belajar, menghargai keahlian teknis, serta mengarahkan fokus pada peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Kinerja atau performa yang terukur. Contoh konkretnya, penerapan kerangka kerja manajemen proyek terintegrasi untuk proyek infrastruktur besar, misalnya jalan tol, jembatan, serta fasilitas perumahan rakyat. Basuki Hadi Mulyono menekankan perencanaan terstruktur, evaluasi dampak sosial ekonomi, dan pelaporan kemajuan secara transparan kepada publik melalui portal informasi proyek. Sikap yang ditampilkan adalah orientasi pada hasil, disiplin pengelolaan waktu dan biaya, serta kemampuan mengubah rencana menjadi aksi konkret yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Adaptabilitas yang tangguh. Pertama, contoh konkret. Respon terhadap dinamika kebijakan publik dan kemajuan teknologi dengan mendorongnya kolaborasi lintas kementerian serta pergeseran ke pendekatan data-driven. Ia membuka peluang piloting inovasi digital di beberapa unit kerja untuk meningkatkan layanan kepada publik, seperti digitalisasi permohonan izin konstruksi dan pelaporan kemajuan proyek. Kedua, sikap yang diperlihatkan, terbuka terhadap perubahan, kreativitas dalam mengatasi kendala teknis, dan siap menyesuaikan strategi saat diperlukan tanpa mengorbankan integritas. Etika dan integritas yang kokoh. Contoh konkret yang diberikan oleh Pak Basuki yaitu adalah penerapan kebijakan tata kelola yang menekankan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa infrastruktur, serta pelaksanaan evaluasi kinerja berbasis KPI yang jelas dan publik dapat memantau. Ia juga menegakkan prinsip good governance untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas publik. Sikap lain yang ditampilkan adalah konsisten pada nilai profesionalisme, berani mengkoreksi arah jika menemukan praktik yang tidak sesuai demi menjaga kepercayaan publik melalui perilaku teladan dan komunikatif. Dampak nyata bagi penerapan Smart ASN.
Transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Kementerian PUPR menuju ke arah yang lebih digital, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Peningkatan transparansi kinerja proyek melalui pelaporan berbasis data dan KPI yang disampaikan kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang mempercepat inovasi pelayanan publik tanpa mengorbankan standar etika dan integritas. Demikianlah penjelasan singkat kami mengenai tokoh Smart ASN. Dengan memetik esensi Smart ASN, kita bisa menegaskan kembali komitmen setiap ASN untuk bekerja secara terarah, terukur, dan berorientasi terhadap hasil. Kini, saatnya beraksi. Tanamkan budaya Smart ASN dalam setiap langkah kerja, gali potensi inovasi, dan wujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi meretas masa depan yang lebih cemerlang bagi bangsa. Terima kasih.